Oke, what's up guys? Nah, di video kali ini gue mau merangkum sebuah film yang cukup sangat keren sekali, yaitu bercerita tentang balas dendam. Dan gak tahu kenapa gue tuh suka sekali sama film-film balas dendam kayak gini cuy. Nah, film ini sendiri berjudul Avengement yang dirilis tahun 2019 lalu. Film ini sendiri bakal mengisahkan balas dendam seseorang kepada orang yang telah menjebloskannya ke penjara. Oke, mungkin kalian bakal penasaran gimana sih cerita selanjutnya. Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Nah, di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda pengangguran yang hidupnya tuh kurang begitu berguna, tapi yang jelas bukan seperti saya cuy. Nah, pria ini bernama si Chase Burgess. Nah, hari itu dia ini sedang mendatangi kakaknya yang bernama si Lincoln. Dia ini sedang asik main gaplay bersama konco-konconya dan sekaligus gengnya juga cuy. Lalu di situ juga terlihat bawahan kakaknya yang bernama si Rock dan akutan kakaknya juga yang bernama si Stock. Nah, diceritakan juga kakaknya ini adalah bos gangster yang sangatlah sukses, dan sedangkan si Ken adalah petinju amatir yang hidupnya kurang beruntung dan lurus-lurus saja. Dan bisa dibilang pria ini adalah pria pendiam tapi sedikit membagongkan. Dan karena kurang sukses dalam mencari uang, si Ken ini berniat untuk meminjam uang kepada kakaknya sebagai usaha modal untuk nge-gym yang akan dia jalaninya. Dan di sini awalnya si Lincoln ini menolak karena dia ini tidak mau terpaksa menagih hutang dengan drama menagih hutang yang seperti kita tahu pada umumnya, apalagi dari keluarga sendiri yang sangat bikin kehel dan emosi gitu cuy. Dan ditambah lagi si Ken ini kurang pintar dalam mengurus keuangannya. Tapi di sini si Ken ini terus memohon, seperti kebanyakan orang kalau minjem uang tapi nantinya susah bayar gitu cuy. Dan pada akhirnya si Lincoln ini bersedia untuk meminjamkan uang kepada si Ken, dan dengan syarat si Ken harus melakukan semua pekerjaan untuknya. Lalu si Ken ini diminta untuk menemui tangan kanan si Lincoln yang bernama si Head. Nah, si Head ini sebenarnya kurang suka kepada si Ken karena dia ini hidupnya terlalu lurus-lurus saja dan gak bisa diandalkan sama sekali. Namun karena si Head ini disuruh oleh si Lincoln, dia pun tidak bisa berbuat banyak. Dan pada akhirnya si Head ini menjelaskan pekerjaan yang akan si Ken jalani. Dan di sini si Ken ini diminta untuk mencopet sebuah paketan dari seorang ibu-ibu. Dan tanpa pikir panjang, demi pinjaman uang, si Ken pun langsung melaksanakan pekerjaannya tersebut. Dan tapi di sini sialnya, karena si Ken ini bukanlah seorang pencopet, membuat si Ken ini harus tertangkap oleh polisi. Dan di sini si Ken pun dibawa menemui Letnan O'Hara. Nah, seorang ini diminta untuk si Ken untuk membeberkan soal operasi kakaknya yang seorang ketua gangster itu. Namun di sini si Ken ini tidak tahu apa-apa. Dan si Ken ini malah terkejut ketika si O'Hara memberitahu soal kegiatan kriminal si Lincoln itu. Dan rupanya selama ini si Lincoln dan juga gengnya kerap menjalankan modus penipuan dan rentenir yang sangatlah busuk. Dan si Ken yang mendengar semua penjelasan itu, dia pun menjadi bingung karena selama ini dia pun tidak pernah ikut campur dalam geng kakaknya tersebut. Dan di sini si O'Hara ini malah tidak percaya dan malah menganggap kalau si Ken ini sedang berbohong. Lalu pada akhirnya si Ken pun diinterogasi lebih lanjut oleh Sersan Evan.
Dan dari situ, si Ken pun menjalani masa tahanan di penjara paling brutal di Inggris. Dan penjara ini bernama penjara Belmarsh. Namun entah mengapa di hari pertamanya ini, si Ken pun menjadi tiba-tiba diincar oleh para napi di sana. Dan dari kejadian itu membuat si Ken ini nyaris kehilangan semua gigi depannya. Dan dengan terpaksa dia pun harus mengganti gigi depannya dengan gigi palsu, layaknya kayak mama. Lalu singkat cerita, esok harinya ibunya ini menemuinya di penjara. Bagi si Ken, ibunya ini adalah sosok paling penting dalam hidupnya. Namun sayangnya karena mereka ini tidak punya uang, mereka pun tidak bisa menyewa seorang pengacara. Dan ibunya juga bilang bahwa si Lincoln tidak bisa membantunya karena sibuk dengan pekerjaannya. Dan si Ken lalu memohon kepada ibunya agar meminta si Lincoln untuk mengunjunginya. Lalu sebelum pergi, sang ibu juga berpesan agar tidak patah semangat dan tetap bertahan di penjara ini. Dan ternyata berkat kata-kata penyemangat dari ibunya ini serta cicilan kredit yang belum lunas, membuat si Ken ini mulailah bangkit. Dan dia pun mulai melatih tubuhnya agar bisa bertahan di penjara paling brutal itu. Dan meskipun demikian, masih saja ada napi lain yang terus mengincar nyawanya. Namun untungnya berkat tubuhnya yang sudah terlatih dan minum air terjun setiap hari, dia pun dengan sangat mudahnya mengalahkan mereka semua. Tapi di sini sialnya, karena kerap gelut di penjara, sisi penjara pun menambahkan masa tahanannya. Dan si Ken pun beralasan bahwa dirinya hanya membela diri. Namun si sipir ini tidak mau mendengarkan semua alasan itu. Lalu singkat cerita, si Ken mulai terbiasa dengan rutinitas gelut di penjara itu. Dan di sini pada akhirnya barulah terungkap. Ada salah satu napi di situ yang mengaku kalau dirinya mengincar si Ken karena si Lincoln ini menjanjikan sebuah bayaran yang cukuplah tinggi bagi siapa saja yang berhasil membunuh si Ken. Dan mendengar ini, si Ken ini jelaslah kaget. Dan ternyata kakaknya sendiri rupanya ingin dirinya mati. Lalu gak lama kemudian ibunya kembali berkunjung. Dan di situ si Ken ini berniat untuk memberitahu ibunya soal si Lincoln yang menginginkan dirinya mati. Tapi di sini ibunya ini bercerita bahwa dirinya telah mengidap kanker yang cukup ganas. Dan si ibu juga bercerita bahwa si Lincoln selalu membantunya. Dan mendengar hal itu, si Ken ini mengurungkan niatnya untuk memberitahu ibunya soal niat jahat si Lincoln itu. Dan mulai dari situ juga, si Ken ini sudah tidak ambil pusing oleh para napi yang mengincar nyawanya. Hari demi hari dihabiskan untuk berlatih dan gelut dengan para napi lain. Dan kini dia pun menjadi petarung yang nyaris tidak pernah terkalahkan. Bahkan para penjaga pun sulit sekali menaklukkan yang namanya Cain Burgess. Dan ternyata akibat dari pertarungan yang tiada henti ini memberikan luka yang permanen. Bahkan ada napi lain yang menyiram wajahnya dengan air keras. Namun bukan namanya Cain Burgess. Kalau hal itu membuatnya mudah tumbang. Anjir.
extended by 2 years. Nah, karena tingkah lakunya penuh dengan kebrutalan, sang sipir terus-menerus menambahkan masa tahanannya. Namun si Ken sudah tidak peduli lagi. Time and time again in court, over and over I had those face to face with my brother. Lalu singkat cerita, setelah dia 5 tahun di penjara, si Ken ini didatangi oleh Letnan O'Hara. Dan si Letnan ini bercerita bahwa Sersan Evan rupanya bekerja sama dengan si Lincoln. Dan ternyata si Evan jugalah yang menyarankan si Lincoln agar si Ken ini dihabisi. Lalu di sini O'Hara ini meminta si Ken untuk bekerja sama untuk membongkar kejahatan dari si Lincoln itu. Lalu pada akhirnya si Ken ini bersepakat, tapi dengan syarat dia diizinkan untuk menemui ibunya di rumah sakit. Lalu si Ken akhirnya mendapatkan izin menemui ibunya di rumah sakit. Namun setibanya di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Dan ternyata ibunya sudah tiada. Dan di hadapan jenazah sang ibu, si Ken pun menetapkan tekadnya. Dan dia pun bilang, ini semua adalah salah si Lincoln. Dan si Ken pun akan berniat untuk pergi menuntut balas dendam. Dan setelah berhasil kabur, si Ken pun mulai menjalankan misinya untuk balas dendam kepada si Lincoln. Pertama-tama dia mendatangi Sersan Evan, yakni polisi yang dulu menginterogasinya dengan sangatlah brutal. Dan si Evan jugalah yang menjadi dalang di balik para napi yang selalu mengincar nyawanya. Dan melihat sosok si Ken, si Evan ini sudah tahu bahwa sebuah pertarungan akan menantinya. Dan setelah menghabisi polisi korup ini, si Ken lanjut mendatangi si Stok, yakni akutan kakaknya. Dan si Ken ini berjanji akan membiarkan si Stok ini hidup, asalkan si Stok ini bekerja sama dengannya. Lalu dengan bantuan si Stok, si Ken pun berhasil mengosongkan rekening bank milik si Lincoln. Lalu pada malam harinya, si Ken mendatangi bawahan si Lincoln, yakni si Rook dan juga si Tuan. Mereka ini sedang berjualan narkoboy di pinggir jalan. Lalu tanpa banyak basa-basi, dia pun langsung memenggal tangan dari si Rook hingga si Rook is dead kehabisan darah. Dan sementara si Tun yang melihat itu hanya bisa lari ketakutan. Lalu singkat cerita, keesokan harinya si Ken ini mendatangi bar milik si Lincoln. Dan disinilah misi balas dendam sesungguhnya pun terjadi. Dan begitu masuk, si Ken ini dengan santainya memesan segelas tua kepada bartender yang bernama si Bes. Dan ternyata di belakangnya si Tun ini tengah membacot menceritakan kejadian yang menimpa si Rock semalam kepada anggota geng lain. Dan dia pun bercerita bahwa dirinya dengan heroik melawan pembunuh si Rock itu. Lalu mendengar kebohongan ini, si Ken ini hanya bisa tertawa. Karena sebenarnya pas kejadian itu, jelas-jelas si Tun ini malah kabur. Dan si Ken ini akhirnya menceritakan kejadian sebenarnya ini kepada mereka. Dan dia pun mengaku kalau dialah pembunuh si Rook itu. Lalu mendengar keributan di tempat itu, seketika si Hyde pun muncul. Dan dia pun sontak sangat kaget melihat sosok si Ken ada di sana. Dan mendengar si Ken telah membunuh si Rook, di sini si Hyde ini masih tidak percaya. Dan sampai pada akhirnya si Ken pun melemparkan sebuah bungkusan plastik kepada si Tun. Dan ternyata isinya adalah potongan tangan dari si Rook. Lalu si Ken pun langsung menodongkan senjata kepada si Hyde dan memaksanya untuk memanggil si Lincoln agar dia datang ke bar itu. Dan dengan alasan dia ingin bicara soal kematian si Rook.
Lalu tak lama kemudian, si Lincoln pun akhirnya tiba di bar itu dan ditemani dengan beberapa bodyguardnya. Dan di sini si Lincoln jelas sangat terkejut melihat adiknya berada di sana dan sambil mendorongkan pistol kepada si Hein. Don't be shirts. Lalu si Ken ini meminta si Lincoln dan juga para bodyguardnya untuk mengosongkan kantong mereka. Dan di sini pada akhirnya si Ken mulai mengutarakan kekesalannya kepada si Lincoln. Mulai dirinya ditangkap polisi, jadi bulan-bulanan di penjara, dirinya dipinta dalam kegiatan kriminal hingga kematian ibu mereka. Dan dia pun menyalahkan si Lincoln atas semua hal tersebut. Yeah? Have you seen this scar? Namun si Lincoln ini malah membela diri dan dia pun malah berbalik menyalahkan si Ken karena tidak becus hingga tertangkap polisi. 30,000 Ben copper over your own flesh and blood. Lalu si Ken juga menyebutkan nama-nama korban hutang yang hidupnya hancur karena penipuan si Lincoln. Dan di situ si Hen ini malah ikut-ikutan menjawab. Dan dia pun bilang kalau para korban itu hidupnya hancur karena kebodohan mereka sendiri. Dan dia juga bilang kalau si Ken sok pahlawan. Dan mendengar hal itu membuat si Ken ini jadi emosi dan langsung membunuh si Hen di tempat itu. Dan melihat rekannya dibunuh, di sini si Lincoln juga ikut emosi. Dan seketika pertarungan di tempat itu pun terjadi. Dan meski dengan berbagai macam luka di tubuhnya, di sini si Ken ini berhasil mengalahkan semua anak buah si Lincoln. Dan sekarang tersisalah si Lincoln dan juga si Bess. Tapi ternyata di sini sialnya shotgun milik si Ken diambil oleh si Lincoln. Dan dia pun langsung meledakkannya ke arah si Ken. Dan pas dia mau nembak, ternyata shotgun itu kehabisan peluru. Dan pada akhirnya mereka pun bertarung di tempat itu. Lalu di sini si Lincoln pun akhirnya tewas tertusuk pisau oleh adiknya sendiri. Dan sementara si Bess hanya terdiam kaget melihat itu. Lalu di tempat lain terlihat salah satu korban penipuan si Lincoln yang tengah mengecek rekeningnya. Dan dia pun sangatlah kaget melihat uang yang dulu dicuri oleh si Lincoln kini sudah kembali dan malah berlipat ganda. Dan di kantor polisi juga terlihat si O'Hara mendapatkan laporan bahwa korban si Lincoln telah mendapatkan uang mereka kembali. Dan dalam diam sambil sebat garpit, dia pun tahu bahwa semua ini adalah ulah dari si Ken. Lalu sementara itu si Ken dengan langkahnya yang sepoyongan, dia pun pergi dari bar itu. Lalu dia pun duduk di trotoar. Dan kini dendamnya sudah terselesaikan. Dan dia pun tersenyum lebar. Dan gua dari tim Elf Mengencerit. Dan seperti biasa, terima kasih.